Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulestari, kelas 10 AKL 2. Ingin mempresentasikan masa peradaban manusia. Kehidupan manusia pada zaman praaksara. Praaksara berasal dari dua kata, yaitu pra sebelum dan aksara tulisan. Jadi, praaksara adalah masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan, atau nerleka yang berarti sama seperti praaksara. Masa praaksara di Indonesia diperkirakan sekitar abad ke-5 Masehi. Pembagian zaman secara geologi. A. Arkaitikum. Zaman ini merupakan zaman tertua, kira-kira berlangsung sekitar 2.500 juta tahun. Pada saat itu, kulit bumi masih panas, sehingga pada zaman tersebut belum ada kehidupan. B. Paleotikum. Di zaman ini kehidupan mulai muncul. Zaman primer atau zaman hidup tua berlangsung sekitar 340 juta tahun. Pada zaman ini muncul makhluk hidup seperti mikroorganisme, ikan, reptil, dan juga binatang-binatang bertulang punggung lainnya. Mesozoikum. Zaman ini disebut dengan zaman sekunder atau pertengahan. Kira-kira berlangsung selama 140 juta tahun. Pada zaman ini banyak muncul jenis reptil. Setelah zaman ini muncul jenis burung, binatang mamalia, namun tidak begitu banyak. D. Neozoikum, atau disebut juga zaman hidup baru. Dibedakan menjadi dua, yaitu tersier atau zaman ketiga, berlangsung sekitar 60 juta tahun, yang ditandai dengan berkembangnya binatang menyusui seperti kera. Kuarter atau zaman keempat, ditandai adanya kehidupan manusia. Zaman ini dibedakan menjadi dua, yaitu zaman Pleistocene atau Diluvium, berlangsung kira-kira selama 600 tahun, ditandai adanya manusia purba. Zaman Holocene atau Alluvium, berlangsung kira-kira selama 20 tahun, ditandai dengan munculnya manusia jenis Homo spesies yang memiliki ciri-ciri sama seperti zaman sekarang. Jenis-jenis manusia purba di Indonesia. 1. Pithecanthropus erectus. Manusia ini ditemukan oleh Dr. Eugae Dubier dari Belanda tahun 1890. Tempatnya di Begawan Solo, tidak jauh dari Ngawi. Ciri-ciri: A. Dapat menampung daya ingat atau volume otak 900 cc. B. Berjalan tegak. C. Badan tegak. D. Tinggi badan kurang lebih 165 sampai 170 cm. Berat badan kurang dari 100 kg. E. Makanan masih kasar, sedikit pengolahan. Contoh manusia Pithecanthropus erectus. 2. Meganthropus paleojavanius. Ditemukan oleh Van Koenigswald, kira-kira hidup 2 juta sampai 1 juta tahun yang lalu. Ciri-ciri: A. Rahang bawah kuat. B. Bentuk badan lebih besar atau kekar dan tegak. C. Kening menonjol. D. Tidak memiliki dagu. Mulut menonjol. E. Hidup berpindah-pindah, mengumpulkan makanan, dan berburu. F. Volume otak kurang lebih 800 sampai 1000 cc. Contoh manusia Meganthropus paleojavanius. 3. Homo soloensis. Ditemukan oleh Van Koenigswald dan Weidenreich tahun 1931 sampai 1934 di Desa Ngandung, Lebah, Begawan Solo. Ciri-ciri: A. Gigi dan tulang rahang menjadi kecil. B. Volume otak sekitar 1013 sampai 1251 cc.
C. Tinggi badan 130 sampai 210 cm. Berat badan 30 sampai 150 kg. D. Mencari makan dengan cara memburu dan meramu. Contoh manusia Homo soloensis. 4. Homo sapiens ditemukan di desa yang tak jauh dari Tulungagun, Kediri. Ciri-ciri: A. Volume otak 1000 sampai 2000 cc. B. Tinggi badan 130 sampai 210 cm. Berat badan 30 sampai 150 kg. C. Otot dan tulang menjadi mungil. D. Menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. E. Mencari makan dengan berburu. Contoh manusia Homo sapiens. Benda dan alat zaman manusia purba praaksara. 1. Kapak genggam. 2. Kapak perimbas. 3. Kapak persegi. 4. Kapak lonjong. 5. Alat serpih. 6. Menhir. 7. Dolmen. 8. Sarkofagus. 9. Arca. 10. Bejana. 11. Kapak corong. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.